إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya para alim ulama, para tuan guru, para ustadz, para kiai yang kami hormati. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini telah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, majlis yang dikelilingi para malaikat, dinaungi rahmat, dicurahkan sakinah ke dalam hati kita, dan dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan majlis para malaikat. Di majlis yang pesertanya tidak akan merugi, majlis yang pesertanya tidak akan menyesal, majlis yang pesertanya di akhir majlis akan mendapat iklan, pengumuman bahwa dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjalankan satu nizam, satu sistem. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu nizam kehidupan dan kematian, kelahiran dan kematian. Semua manusia datang ke dunia melalui satu pintu dan akan meninggalkan dunia juga melalui satu pintu. Orang yang paling agung pun lewat situ, orang biasa pun lewat situ, para raja lewat situ. Al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuh. Kematian adalah satu minuman yang setiap orang pasti akan meminumnya. Begitu juga kelahiran. Setiap manusia datang ke dunia melalui pintu yang namanya kelahiran. Ada Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, Allah lahirkan langsung dari tanah, Allah bentuk tiupkan roh. Ada yang tanpa ayah seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada yang tanpa ibu seperti Hawa, dan yang lain semuanya melalui satu pintu yang namanya kelahiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di atas permukaan bumi ini tidak ada manusia yang lebih agung yang lahir ke atas permukaan bumi ini melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia teragung, manusia termulia, wajhul kainat, sayyidul kaunain, pemimpin dua alam, alam dunia maupun alam akhirat, yang akan memberikan syafaat, yang syafaatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat, semua manusia ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dalam huru hara yang sangat dahsyat, dalam kebingungan, dalam kepanikan, dalam ketakutan.
Mereka ingin segera dimulai penghisaban, tidak tahan dengan keadaan huru-hara padang mahsyar. Semua manusia lari dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita. Semua orang akan lari kepada Nabi Adam alaihissalam, minta agar segera Nabi Adam memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala segera menyegerakan penghisapan ke atas mereka. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, aku tidak bisa. Larilah kalian datanglah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang pun berlarian mencari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun mengatakan, aku bukan ahlinya. Datanglah kalian kepada Ibrahim alaihissalam. Orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku enggak bisa, enggak berani. Pergilah kalian kepada Musa alaihissalam. Maka orang-orang pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan, aku enggak bisa. Pergilah kalian kepada Isa alaihissalam. Orang-orang pun pergi pada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa pun mengatakan, aku enggak bisa. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, datanglah kalian kepada Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, pemimpin penutup para nabi dan para rasul. Baru semua orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah para nabi tidak tahu bahwa yang bisa, yang mampu dan yang, karena ketika itu semua nabi mengatakan, hari ini kami melihat Allah subhanahu wa ta'ala begitu murka, yang tidak pernah murka seperti sekarang ini. Kami semua enggak berani untuk menghadap Allah SWT. Hanya ada satu orang yang apabila dia meminta kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dan kemurkaan Allah akan menjadi reda. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu melihat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, semua nabi pun ketakutan, enggak berani untuk bicara kepada Allah. Nabi Ibrahim yang Khalilullah enggak berani, Nabi Musa yang Kalimullah pun enggak berani, Nabi Isa yang Ruhullah pun enggak berani. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersujud lama sekali. Kemudian Allah SWT berfirman, ketika orang-orang datang kepada Nabi, Nabi pun analaha, ya aku yang bisa, aku yang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kenapa mereka datang dulu? Karena umat-umat yang terdahulu. Yang pertama, karena yang datang itu bukan hanya umat Rasulullah, tapi seluruh umat dari umat terdahulu. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh juga termasuk di dalamnya. Maka mereka datang kepada Nabi Adam terdahulu. Dan maksud Allah subhanahu wa ta'ala membuat seperti itu supaya manusia juga tahu bahwa para nabi-nabi yang lain, seandainya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah, bisa mampu berani untuk bicara dengan Allah, memintakan syafaat untuk manusia agar penghisapan segera dimulai, maka ada kemungkinan nabi yang lain juga ada yang bisa. Tapi dengan tertib seperti itu diberitahukan kepada manusia bahwa tidak ada seorang nabi pun yang berani kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan makanah, kedudukan, maqam nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah, nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Muhammadur Rasulullah. Kan dalam kalimat syahadat kan dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, nikmat Allah yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Muhammadur Rasulullah. Dan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah la ilaha illallah. Yani beliau memperkenalkan kita kepada Allah. Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua.
Kalau bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan kenal Allah. Kita tidak tahu untuk apa Allah ciptakan kita, apa maksud hidup kita. Setelah mati kita akan kemana, kita tidak tahu. Namun berkat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu semua itu. Kita mengenal Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Itu semua karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dari kalangan mereka orang-orang beriman seorang nabi. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang teragung, manusia yang termulia, yang nasabnya paling tinggi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana khairukum aban wa khairukum nasaban. Aku adalah orang yang paling mulia, paling bagus, paling tinggi nasabnya di antara kalian semua. Rasulullah bersabda, inna Allah astafa min bani Ibrahim, min Ibrahimah bani Ismail, wastafa min wildan, wastafa min wuldani Ismail Kinanah, wastafa min Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin Hashim, wastafani min bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lalu dari seluruh bangsa-bangsa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari putra-putri, dari putra-putra keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah telah memilih Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail, dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah. Dari Kinanah Allah Subhanahu wa taala telah memilih Hashim. Dari Quraisy Allah telah memilih Quraisy. Kemudian dari kabilah Quraisy Allah Subhanahu wa taala telah memilih Hashim. Dan dari Bani Hashim, anak-anak Sayyidina Hashim, Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dilahirkan dari, alhamdulillah, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ayah dan ibuku, semuanya lahir dengan pernikahan, tidak pernah melakukan perzinahan, tidak pernah melakukan sesuatu yang bertindak asusila, tidak. Semua lahir keturunan saya dari Nabi Adam alaihissalam sampai ayah dan ibuku semua lahir dari pernikahan. Min nikahin la min sifahin. Dari pernikahan, tidak ada yang dari perzinahan. Allah jaga nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, setiap orang yang di dalamnya ada nurku, maka terpancar cahaya dari dahinya. Semua dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Syekh, terus sampai Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, terus sampai ke Adnan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya terpancar nur di dahi. Pernah buyut beliau Sayyidina Hashim, beliau berjalan waktu itu pergi ke Madinah, kemudian beliau pergi ke pasar. Di pasar kemudian ada seorang wanita Yahudi tiba-tiba memegang beliau. Wahai Tuan Hashim, aku akan kasih kamu 100 ekor onta, tapi syaratnya kamu 1 malam saja tidur dengan saya. Kan aneh. Biasanya kalau wanita yang tidak baik kan dia bilang, kamu kasih saya onta 100, kamu tidur dengan saya 1 malam, dan kamu kasih saya 100 ekor. Tapi dia mengatakan, aku yang akan ngasih kamu 100 ekor onta, tapi syaratnya kamu tidur dengan saya 1 malam. Maka Sayyidina Hashim mengatakan, weh, nggak bisa. Saya ini dari keturunan Ningresa, keturunan pemimpin kaum, pemimpin suku.
Kami nggak bisa melakukan itu, nggak bisa melakukan sesuatu itu. Maka kemudian beberapa hari kemudian Sayyidina Hashim menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar di Madinah, yaitu Salma. Maka setelah menikah dengan Salma, kemudian dia berjalan bertemu dengan wanita yang ngajak. Kemudian dia bilang, wahai wanita, kamu kemarin ngajak saya berbuat yang tidak senonoh. Gimana kalau kita halalkan saja? Kamu menikah dengan saya, kamu jadi istri saya. Maka wanita Yahudi tadi mengatakan, wahai Hashim, kamu jangan salah paham, kamu jangan berprasangka buruk kepada saya. Saya bukan wanita pelacur, bukan. Saya wanita baik-baik, saya dari keluarga baik-baik juga. Cuma kemarin saya lihat cahaya ataupun nur Nabi akhir zaman, nur penutup para nabi, aku lihat terpancar dari dahimu. Aku ingin supaya nur itu Allah berikan kepada aku, supaya aku yang mendapat kemuliaan untuk bisa mengandung nur Muhammad, nur Nabi yang terakhir. Aku hanya ingin seperti itu. Aku bukan, kamu jangan salah paham, kata wanita itu. Tapi aku lihat sekarang nur itu sudah nggak ada, sudah pindah kepada Salma. Jadi nggak perlu, nggak ada hajat lagi saya kepada kamu. Kemarin saya ajak itu hanya agar nur itu pindah kepada saya, agar saya yang diberi kehormatan. Nggak ada. Peristiwa yang sama dialami oleh ayahanda baginda Nabi SAW juga, yaitu Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah, beliau juga sedang jalan di pasar, kemudian tiba-tiba ketemu dengan seorang wanita. Wanita itu sama persis seperti kejadian yang dialami oleh Sayyidina Hashim, kakeknya Sayyidina Abdullah, buyutnya Rasulullah SAW. Diajak, tapi ini wanita mengatakan, wahai Abdullah, dulu demi untuk menyelamatkan nyawamu, ayah kamu Abdul Muthalib telah menyembelih 100 ekor onta. Maka 100 ekor onta saat ini juga aku akan kasih kamu, tapi syaratnya 1 malam saja kamu dengan saya. Kata Sayyidina Abdullah, jangan, kami adalah orang terhormat, dari keluarga yang terhormat, keluarga yang paling terhormat. Karena Allah SWT memilih dari Quraisy, Allah memilih Hashim, dari Bani Hashim Allah memilih baginda Nabi SAW. Ditolak, nggak bisa. Kemudian 2 hari berikutnya Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah binti Wahab. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ketemu lagi dengan wanita tadi, diajak oleh Sayyidina Abdullah, gimana kalau kita menikah saja, kamu jadi istri saya. Kata wanita tadi, enggak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi wanita tadi mengingatkan bahwa Sayyidina Abdullah itu pernah dia mengatakan, demi menyelamatkan nyawanya itu kan, ayahnya Abdul Muthalib telah menyembelih 100 ekor onta. Kejadiannya dulu yang menguasai Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Siti Hajar dengan putranya Nabi Ismail, itu kan kabilah Jurhum yang datang dari Yaman. Mereka datang ke situ, kemudian terus berkembang sehingga menjadi besar. Nah, setelah Nabi Ismail alaihissalam yang menjaga Ka'bah, kemudian putra Nabi Ismail, setelah putra Nabi Ismail wafat, diambil alih oleh orang kabilah Jurhum. Kemudian kabilah Jurhum mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa besar di Ka'bah Baitullah. Maka mereka dikudeta oleh kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini terjadi 300 tahun kurang lebih, 300 tahun lebih sedikit sebelum lahirnya baginda Nabi SAW. Maka kabilah Khuza'ah mengkudeta sehingga Bani Jurhum pergi, mereka meninggalkan Mekah. Nah, sebelum mereka pergi meninggalkan Mekah, maka sumur Zam-Zam yang ketika itu mereka manfaatkan ditutup dengan batu, ditutup dengan pasir. Pokoknya jangan sampai air Zam-Zam ini digunakan oleh Bani Khuza'ah. Akhirnya Bani Khuza'ah juga nggak tahu di mana letak sumur Zam-Zam ini. Kemudian Bani Jurhum pergi. Nah, ketika Hashim wafat, maka yang menjabat sebagai pemimpin kabilah
Bani Hashim adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Maka beliau bermimpi. Dalam mimpinya ada satu orang yang datang, wahai Abdul Muttalib, keluarkanlah air yang suci, keluarkanlah air yang suci. Terus hilang, belum sempat bertanya, orang itu pun lenyap. Malam kedua mimpi lagi seperti itu, wahai Abdul Muttalib, keluarkanlah air yang suci, keluarkanlah air suci. Belum sempat bertanya di mana air itu, yang bicara itu hilang. Malam ketiga mimpi lagi, wahai Abdul Muttalib, keluarkanlah air suci. Maka dalam mimpinya dia bertanya, di mana? Di mana air suci itu? Maka orang tadi mengatakan, besok kamu duduklah di dekat Ka'bah Baitullah, akan datang seekor burung gagak, dia akan mematuk 3 kali di suatu tempat, disitulah letak air Zam-Zam, air yang dulu Allah pancarkan dari tumit Sayyidina Ismail alaihissalam. Maka keesokan harinya Sayyidina Abdul Muttalib pergi ke dekat Ka'bah. Ketika beliau sedang duduk, maka seekor gagak datang dan mematuk 3 kali di satu tempat. Dari disitulah Zam-Zam. Baru kemudian beliau kumpulkan semua pemuka-pemuka Quraisy. Beliau sampaikan, semalam saya mimpi begini ini. Maka orang-orang tertawa, kamu ini sudah 300 tahun katanya. Sudah 300 tahun tertimbun, mana masih ada? Enggak ada. Enggak ada paling sumur itu. Sudah lenyap. Maka Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, ya terserah, kalau kalian enggak mau ya saya akan kerjakan sendiri. Maka beliau mengerjakan sendiri dibantu putranya. Ketika itu baru punya satu putra, Sayyidina Harith. Putra satu Sayyidina Harith. Kemudian beliau berdua bekerja menggali sumur Zam-Zam. Sampai cuma berdua, batunya besar-besar, sumur Zam-Zam telah ditutup. Maka ketika capek keduanya istirahat. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, weh Abdul Muttalib berkata kepada dirinya, kamu ini pemimpin macam apa? Kok enggak punya anak banyak, anak kok cuma satu? Pemimpin itu harus anaknya harus banyak. Pemimpin kok anaknya cuma satu? Sebenarnya kita kan keluarga kecil, keluarga bahagia. Hari ini kan kita begitu. Bukan keluarga kecil, keluarga bahagia. Keluarga soleh, keluarga bahagia. Keluarga kecil, anak cuma 2 tapi nggak soleh, masalah. Nggak akan bahagia. Anak 10 tapi soleh-solehah semua, bahagia. Anaknya 10 tapi soleh-solehah semua, bahagia. Inna wa yatawallas sholihin. Allah subhanahu wa ta'ala menolong, Allah menjaga, mengurus orang-orang yang soleh. Sebagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz rahmatullah mau wafat, maka beliau meninggalkan 12 putra putri. Kemudian beliau meninggalkan hanya 18 dinar. 18 dinar pun 9 dinar digunakan untuk beli tanah pemakaman dan kain kafan. Tinggal 9 dinar dibagi 12 anak. Satu anak pun tidak dapat 1 dinar. Padahal raja 3 benua di bawah telapak kaki beliau. Maka penasihatnya mengatakan, kamu zalim, enggak meninggalkan apa-apa untuk anak kamu. Beliau mengatakan, aku tidak zalim, aku tidak memakan hak mereka. Kalau aku tinggalkan mereka dalam keadaan soleh, Allah akan menjaga. Kalau aku tinggalkan mereka dalam keadaan tidak soleh, meskipun aku tinggalkan harta banyak, maka enggak ada gunanya. Maka betul. Kemudian setelah itu digantikan, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, maka digantikan oleh saudara iparnya, Hisham bin Abdul Malik. Ketika Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, dia meninggalkan untuk anaknya masing-masing 1 juta dinar. 1 juta dinar. 1 dinarnya aja 2 juta. Kali 1 juta, 2 triliun setiap anak. Setiap anak ditinggali 2 triliun, 12 anak juga. Maka kemudian 20 tahun, 30 tahun berikutnya, anak-anak Umar bin Abdul Aziz semuanya jadi gubernur. Dalam satu waktu dia membagi 100 ekor kuda, 100 ekor onta dibagi-bagi kepada orang lain. Sementara anaknya Hisham yang ketika ayahnya meninggal dunia, mereka dapat warisan 1-2 triliun. Mereka sudah menjadi pengemis, meminta-minta di depan masjid Damaskus. Habis semua. Seperti itulah
Maka Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan, kamu ini pemimpin macam apa ya Abdul Muthalib, anak kok cuma satu, membantu pekerjaan pun nggak bisa. Kemudian beliau mengatakan, kalau Allah memberi saya 10 anak, maka salah satu dari mereka akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berjalannya waktu, Allah memberi beliau 16 anak, bukan 10, 16. Dapat 16 putra. Maka setelah mereka besar dikumpulkan, nak, dulu ayah pernah bersumpah kalau Allah memberi saya 10 anak, maka salah satu akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, kalian siap enggak? Maka ke-16-nya mengatakan, kami siap wahai ayah. Nah, gimana caranya? Ya sudah, pilih aja siapa yang engkau tangkap, siapa yang engkau pegang, dialah yang akan dikorbankan. Kata Abdul Muthalib, enggak bisa, kata. Aku akan undi. Maka ditulis semua nama-nama anaknya, kemudian diundi. Setiap diundi yang keluar Abdullah. Padahal Sayyidina Abdullah adalah putra beliau yang paling beliau sayangi. Maka karena sudah bersumpah, akhirnya beliau ambil pedang, bawa Abdullah mau disembelih. Semua wanita Mekah keluar, nolak semua, jangan, kata. Semua penguasa, semua kepala-kepala suku juga menolak semuanya, termasuk ayahnya Sayyidina Amr, yaitu Sayyidina Al-As bin Wa'il. Tapi dia enggak dapat hidayah, akhirnya wafat sebelum masuk Islam, meninggal sebelum masuk Islam. Anak-anaknya Sayyidina Amr, kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il. Nah, Sayyidina As bin Wa'il ini yang menentang paling keras kepada Abdul Muthalib. Enggak bisa, kamu enggak boleh menyembelih Abdullah. Nah, tapi saya sudah bersumpah, ya pokoknya enggak bisa. Yang lain silahkan, tapi Abdullah enggak boleh kamu sembelih. Karena Sayyidina Abdullah juga disayang oleh semua orang, oleh penduduk Mekah semua. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya sudah, begini saja, kita tanya kepada satu orang perempuan di Najran. Di Najran ada satu perempuan paranormal, kamu tanya dia, apa kata dia, saya akan kerjakan. Kalau dia bilang jangan bunuh, jangan sembelih Abdullah, saya enggak akan menyembelih Abdullah. Maka orang-orang Mekah pergi ke Najran, jauh ratusan kilometer, ratusan mil, pergi ke sana, nyampaikan pemimpin kami telah bernazar seperti ini, bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Maka dukun wanita itu mengatakan, dia kasih jawaban yang ajib. Dia tanya, di Mekah, di daerah kamu, di tempat kamu, kebiasaan kalau ada orang yang dibunuh, maka keluarga orang yang dibunuh itu dia minta tebusan berapa? Kan enggak dikisos, enggak ganti bunuh. Kalau enggak ganti bunuh, dia minta tebusan, minta ganti, minta berapa? Maka orang-orang Mekah bilang 10 ekor onta. Jadi kalau ada keluarga orang yang terbunuh minta ganti, maka si keluarga si pembunuh akan ngasih 10 ekor onta. Ya udah, kamu timbang saja 10 ekor onta dengan nama Abdullah. Kamu tulis nama Abdullah di satu cari kertas, satu cari lagi kamu tulis 10 ekor onta, timbang. Kalau masih berat Abdullah, tambah lagi 10. Masih berat Abdullah, tambah 10, sampai onta itu lebih berat daripada Abdullah. Oh, senang mereka. Balik ke Mekah, sampaikan, bukan kertas tapi panah. Satu anak panah ditulis nama Sayyidina Abdullah, satu anak panah 10 ekor onta. Dan Sayyidina Abdul Muthalib sudah menyiapkan 100 ekor onta milik dia. Sudah disiapkan. Ditimbang dengan 10, masih berat Sayyidina Abdullah. Ditambah 10 lagi masih berat. Ditambah 10 lagi berat. Sampai 90 masih berat Sayyidina Abdullah. Artinya Sayyidina Abdullah yang harus dikorbankan. Orang sudah keringat semuanya, keringatan dingin. Ini sudah 90 ekor onta ini. Maka tambah 10, 100, baru 100 ekor onta lebih berat daripada Sayyidina Abdullah. Berarti untuk nebus Sayyidina Abdullah harus nyembelih 100 ekor onta. Terus beresar. Itu pun oleh Sayyidina Abdul Muthalib enggak diterima begitu saja. Dicoba sampai 3 kali. Sampai 3 kali lebih berat 100 ekor onta, baru 100 ekor onta disembelih. Jadi merujuk kepada kejadian peristiwa itu, wanita yang bertemu dengan Sayyidina Abdullah di pasar, dia mengatakan, dulu untuk menyelamatkan nyawa kamu 100 ekor onta telah disembelih oleh bapak kamu. 100 ekor onta itu aku akan ganti sekarang, tapi syaratnya 1 malam kamu dengan saya. Sayyidina Abdullah enggak bisa. Setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, maka nur baginda Nabi telah berpindah ke dalam diri Sayyidah Aminah. Wanita itu diajak nikah, enggak mau. Untuk apa? Satu tujuannya kemarin supaya saya yang mendapat kemuliaan.
bisa mengandung nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Sudah, itu sudah menjadi miliknya Aminah. Sudah, saya nggak perlu lagi. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga yang paling mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Satu qiraah min anfusikum, satu qiraah min anfasikum. Min anfasikum. Dari keturunan, dari nasab yang paling mulia, dari nasab yang paling tinggi. Sayyidina Muhammadur Rasulullah Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada Sayyidina Adnan. Ini muttafaq semua ulama, dari Adnan ke atas sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mukhtalaf fih, banyak perselisihan. Dan Nabi SAW kalau menjelaskan nasab beliau sampai kepada Sayyidina Adnan itu tadi saya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Mudar bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab yang nasabnya terjaga sampai Nabi Adam alaihissalam, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anugerah terbesar, anugerah teragung. Laqad manallah, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ilyas, Nabi Musa dan Nabi Ilyas, dua orang nabi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak Allah kabulkan. Kita enggak pernah minta. Dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya, huwa ijtabakum, Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kalian sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita syukuri, harus kita tunaikan, karena di balik anugerah ini ada amanah yang Allah letakkan di atas pundak kita, yang sesuai dengan tema malam ini, meneladani dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita mudzakarahkan nanti setelah sholat Isya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa mensyukuri nikmat yang agung ini. Kita off dulu, kita sholat Isya. Habis sholat Isya nanti kita akan lanjutkan mudzakarah lagi insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.